Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Septiani Resmalasari selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Uli Saadah, mahasiswi kelas A12 program studi PJJPAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, komunisme, dan fasisme. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang terkandung dalam Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis yang merepresentasikan ideologi komunis. Lebih dari itu, seorang ahli sejarah Rutgers mengatakan bahwa dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia lah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Indonesia pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi besar dunia seperti liberalisme dan komunisme dalam pemerintahan. Namun nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sejatinya menjunjung nilai ketuhanan atau agama. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang lebih mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal inilah yang tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Kailan yang menyatakan bahwa negara liberal memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Namun, negara liberal juga memberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis, dan bahkan negara liberal memberikan kebebasan kepada warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal tidak membedakan dan memisahkan negara dan agama atau bersikap sekuler. Berbeda dengan Pancasila yang dalam rumusannya terdapat ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan arti bahwa negara Indonesia tidak bersikap sekuler yang membedakan atau memisahkan antara negara dan agama. Komunis juga tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunis lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak akan pernah diakui. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka. Pancasila memberikan kemungkinan dan menuntut sikap kritis dan rasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ideologi fasisme. Fasisme adalah gerakan radikal, ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai dan sistem politik juga ekonomi. Ideologi fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Ada juga yang mengartikan bahwa ideologi fasis adalah suatu paham yang mengedepankan negara sendiri dan memandang rendah negara lain. Dalam hal ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat terlihat. Jadi pada kesimpulannya, ideologi Pancasila, liberalisme, komunisme, dan fasisme memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Demikian,
sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.